wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jurjani dari kelompok 2, dan bersama teman-teman saya nanti kami akan mempresentasikan mengenai Compressed Work Week atau jadwal kerja terkompresi dari mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kata konsep dari Compressed Work Week. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian jam kerja dan juga membahas mengenai jam kerja normal menurut undang-undang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian fleksibel dalam bekerja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai keuntungan dan kekurangan dari Compressed Work Week dan juga membahas mengenai menerapkan Compressed Work Week pada perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas studi kasus dan juga kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Chandra Marisa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian jam kerja. Apa itu jam kerja? Jam kerja itu merupakan waktu yang ditentukan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Jam kerja merupakan bagian yang paling umum yang harus ada, bahkan itu pada sebuah perusahaan. Jam kerja karyawan itu ditentukan oleh pemimpin perusahaan, peraturan pemerintah, dan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Menurut Hannington tahun 2021 menyatakan bahwa lamanya jam kerja berlebih itu dapat meningkatkan human error atau kesalahan kerja karena kelelahan yang meningkatkan jam tidur yang berkurang. Selanjutnya, jam kerja normal menurut Undang-Undang Dasar. Pada PowerPoint ini dapat dilihat, yaitu ada berbagai macam pasal atau undang-undang yang mewajibkan setiap perusahaan itu melaksanakan ketentuan jam kerja. Apa itu ketentuannya? Itu terdapat dua sistem. Yang pertama itu 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu dia 7 jam kerja, tapi hari Minggunya itu libur. Atau yang kedua itu ada 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. 5 hari kerja dalam satu minggu itu misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu dan Minggu ini dia libur, tetapi dalam 5 hari kerja ini itu mereka bekerja itu selama 8 jam. Biasanya perusahaan yang menetapkan seperti itu ada PT. Oke. Selanjutnya itu waktu istirahat itu tidak termasuk ke dalam jam kerja. Menurut pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu menegaskan bahwa perusahaan harus memberikan waktu istirahat antara 2 jam kerja paling sedikit setengah jam setelah melaksanakan pekerjaan terus menerus selama 4 jam, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Alpun Oktaviandi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Compressed Work Week atau pemadatan jam kerja di setiap minggunya. Penjelasan ini untuk memenuhi tugas kuliah kami di mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial. Oke, kita lanjut. Apa itu pengertian Compressed Work Week atau pemadatan jam kerja? Compressed Work Week ialah minggu kerja di mana karyawan bekerja dengan jam kerja yang lebih lama per harinya, tetapi lebih sedikit per minggunya. Bentuk yang paling umum dari pemadatan jam kerja adalah 4 hari dalam seminggu atau 10 jam kerja dalam satu hari. Apa saja keuntungan dari penerapan Compressed Work Week ini? Salah satunya ialah karyawan akan memiliki hari libur yang lebih panjang per minggunya. Kedua, tekanan atau beban kerja karyawan per minggunya akan lebih sedikit. Ketiga, meminimalisir pengeluaran perusahaan
akan biaya variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Agus Yulianto dengan nomor NIM 11119028, Manajemen A kelas malam Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren, Jakarta Barat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan kelompok saya yang sudah menjelaskan pengertian dari Compressed Work Week. Dan di sini adalah bagian saya untuk menjelaskan kembali beberapa poin kekurangan dari Compressed Work Week. Kita mulai saja. Untuk poin yang pertama adalah jam kerja yang panjang dalam waktu sehari. Dan poin kedua adalah tenaga karyawan akan lebih banyak terkuras dalam waktu sehari. Sedangkan untuk poin terakhir atau poin ketiga adalah jam kerja yang lebih lama dapat menyebabkan produktivitas menjadi lebih rendah ketika di penghujung hari. Dan kemudian cara menerapkan Compressed Work Week pada perusahaan. Langkah pertama yaitu menentukan jadwal yang sesuai untuk bisnis dan karyawan. Dapat diterapkannya jadwal 4/10, 9/80, atau mungkin membuat jadwal yang menarik elemen dari kedua literasi. Dapat untuk memilih melakukan sesuatu yang lain seperti jadwal 3 hari 12 jam dan pengaturan umum untuk petugas pemadam kebakaran. Kemudian mereka yang berada dalam profesi perawatan kesehatan yang membutuhkan staf 24 jam. Karyawan berhak memilih jadwal yang sangat sesuai untuk menentukan waktu bersama keluarganya. Dan sebelum menerapkan jadwal, para karyawan dapat menguraikan kebijakan tertulis siapa yang sudah memenuhi syarat untuk pertemuan minggu ini dan minggu selanjutnya. Agar kerja dapat terkompresi, kapan ada waktu yang bisa digunakan, dan siapa yang dapat bertanggung jawab untuk mengatur jadwal, dan bagaimana semua itu dapat diminta secara resmi. Di setiap departemen dapat menerapkan minggu kerja yang terkompresi secara berbeda, dan aturan kebijakan harus mempertimbangkan fleksibilitas tersebut. Contoh, misalnya, di Departemen Layanan Pelanggan dapat memperoleh keuntungan dari jam kerja yang lebih panjang pada hari yang lebih sedikit. Sementara Departemen Akuntansi mungkin tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk berada di kantor Senin sampai Jumat selama bulan-bulan tertentu. Untuk poin utamanya adalah menerapkan jam kerja yang dikompresi agar lebih bervariasi untuk bisnis, tergantung pada kebutuhan perusahaan dan para karyawannya. Lalu menerapkan jadwal minggu kerja terkompresi yang melibatkan komunikasi dan bidang koordinasi. Nah kawan-kawan, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya tentang beberapa poin kekurangan dan poin utama dari Compressed Work Week. Semoga kawan-kawan semua bisa lebih mudah mengerti dan Baik, selanjutnya saya dengan Ernita Prastika. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Kasusnya adalah selama masa pandemi COVID-19 ini, PT Matahari Department Store terdapat brand X memiliki sales promotion SPG atau SPB tersebut memiliki jam kerja 40 jam per minggu. Dengan jam kerja yang fleksibel dan termasuk dalam Compressed Work Week, rinciannya yaitu adalah Senin, Selasa, dan Rabu libur, Kamis jam 9 sampai jam 9 malam memiliki waktu 12 jam kerja. Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore memiliki waktu 8 jam kerja. Sabtu jam 9 sampai jam 9 malam memiliki waktu 12 jam. Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore memiliki 8 jam. Sehingga total jam kerja per minggu adalah 40 jam. Ini sudah termasuk dalam jam istirahat dan waktu yang istirahat yang fleksibel. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sophia Sapitri. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian menurut pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13/2003 Jo, Undang-Undang Nomor 21/2020 dan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35/2021 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja telah diatur dalam 2 sistem, seperti yang pertama, 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu,
untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dan dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja di atas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir. Sehingga menurut Undang-Undang Jam Kerja SPG atau SPB tersebut sudah mulai yaitu 40 jam per minggu, tetapi menggunakan waktu yang panjang untuk bekerja. Kurangan atau akibat yang ditimbulkan adalah yang pertama, jam kerja berlebihan karena pemadatan jam kerja. Yang kedua, kesulitan koordinasi dengan tim kerja. Yang ketiga, ketentuan klien yang sewaktu-waktu datang. 4, merasa jenuh. Kelebihannya, yang pertama, waktu libur lebih panjang. Yang kedua, efisiensi pengeluaran oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, menurunkan tingkat stres pada karyawan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, perusahaan dan sales promotion girl atau SPG tersebut sudah tepat. Selain untuk mengurangi rantai pandemi COVID-19, hal ini juga menjadi win-win solution untuk kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selviana akan membacakan presentasi yang berikutnya, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Jadwal kerja terkompresi atau compressed work week termasuk dalam jam kerja fleksibel, yaitu jadwal di mana karyawan mempertahankan jam kerja penuh waktu yang menambahkan hingga 80 jam selama 2 minggu, tetapi dalam jumlah hari yang lebih sedikit dari 5 hari, atau peraturan non-tradisional karyawan masih bekerja 40 jam per minggu, tetapi alih-alih bekerja 8 jam Senin sampai Jumat, mungkin mereka bekerja 10 jam per hari untuk total 4 hari seminggu dengan 1 hari libur ekstra selama seminggu. Berikut adalah story atau bukti kita melaksanakan kerja kelompok. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.